Shalom, damai di hati. Puji Tuhan, kita berjumpa melalui channel multimedia Marturia Bukit Kasih, Girian Permai, wilayah Bitung 13. Kita akan belajar firman yang dijadwalkan menjadi pembacaan gemim pada hari Minggu yang kedua 13 sampai 19 Agustus 2023. Sebelum kita belajar firman, mari berdoa. Bapa di dalam sorga, kami bersyukur untuk penyertaan Tuhan dalam hidup kami, sehingga kami dapat menjalani berbagai aktivitas termasuk dalam kerja pelayanan. Melalui perjumpaan saat ini, kami mau belajar firman. Tuntunlah kami dengan kuasa-Mu, supaya ketika kami membuka, membaca, dan merenungkan firman, kami diberi pengertian untuk menyelami maksud Tuhan dan menjalani hidup kami ini sesuai dengan firman. Berkenanlah Tuhan berfirman, kami mendengar. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, firman yang hidup dan yang menghidupkan kami berdoa. Amin. Saudara, kita akan membaca bagian Alkitab dalam Bilangan pasal 10 ayat 1 sampai ayat yang ke-10. Bilangan 10 ayat 1 sampai ayat yang ke-10. Demikian bagian firman ini dituliskan. Tuhan berfirman kepada Musa, buatlah 2 nafiri dari perak. Dari perak tempaan harus kau buat itu, supaya dipergunakan untuk memanggil umat Israel dan untuk menyuruh laskar-laskarnya berangkat. Apabila kedua nafiri itu ditiup, segenap umat itu harus berkumpul kepadamu di depan pintu kemah pertemuan. Jikalau hanya satu saja ditiup, maka para pemimpin, para kepala pasukan Israel harus berkumpul kepadamu. Apabila kamu meniup tanda semboyan, maka haruslah berangkat laskar-laskar yang berkemah di sebelah timur. Apabila kamu meniup tanda semboyan kedua kalinya, maka haruslah berangkat laskar-laskar yang berkemah di sebelah selatan. Jadi tanda semboyan harus ditiup untuk menyuruh mereka berangkat. Tetapi untuk menyuruh jemaah itu berkumpul, kamu harus meniup saja tanpa memberi tanda semboyan. Nafiri-nafiri itu harus ditiup anak-anak Imam Harun. Itulah yang harus menjadi ketetapan untuk selama-lamanya bagimu turun-temurun. Dan apabila kamu maju berperang di negerimu melawan musuh yang menyesakkan kamu, kamu harus memberi tanda semboyan dengan nafiri, supaya kamu diingat di hadapan Tuhan Allahmu dan diselamatkan daripada musuh. Juga pada hari-hari kamu bersukaria, pada perayaan-perayaanmu, dan pada bulan-bulan barumu, haruslah kamu meniup nafiri itu pada waktu mempersembahkan korban-korban bakaranmu dan korban-korban keselamatanmu. Maksudnya, supaya kamu diingat di hadapan Allahmu. Akulah Tuhan alam.
Demikian pembacaan Alkitab. Tuhan kiranya memberkati pembacaan firman-Nya yang suci. Bapak, Ibu, Saudara yang diberkati Tuhan, tiup nafiri, tanda semboyan menghadapi ancaman, adalah tema Gemim sesuai pembacaan Alkitab Bilangan 10 ayat 1 sampai 10. Kitab Bilangan, khususnya Bilangan pasal 10 ayat 1 sampai 10, menuturkan tentang perintah yang diberikan Allah kepada Musa untuk membuat 2 nafiri dari perak, yaitu dari perak tempaan. Perak tempaan adalah logam yang sangat kuat dan keras dan bisa untuk dibentuk. Nafiri adalah sebuah alat tiup sejenis trompet. Ketika ditiup akan menghasilkan bunyi yang nyaring. Nafiri berfungsi untuk memanggil umat Israel berkumpul, tapi juga untuk menyuruh laskar-laskarnya berangkat. Dapat dikatakan dalam perjalanan umat Israel ke Kanaan, nafiri menjadi alat yang digunakan atau media komunikasi, di mana bunyi nafiri akan mendapatkan respon umat untuk mendengar dan mengerti maksud dari tiupan nafiri itu. Apakah bunyi nafiri untuk berkumpul atau bunyi semboyan untuk laskar-laskar berangkat? Dan yang meniup nafiri sudah ditentukan oleh Allah, yaitu anak-anak Imam Harun. Nafiri digunakan sebagai alat untuk memberi komando atau perintah dalam menuntun perjalanan umat Israel di padang gurun, pun dalam peperangan dan dalam peribadatan mereka. Sehingga nafiri tidak hanya ditiup untuk memanggil umat berkumpul atau berangkat ke medan perang atau ketika berhadapan dengan musuh, tapi juga saat bersyukur dan bersuka cita pada waktu mempersembahkan korban, yaitu korban bakaran dan korban keselamatan. Maka nafiri ditiup supaya Tuhan Allah Israel mengingat umatnya. Saudara, yang dapat kita refleksikan dari pembacaan ini adalah Tuhan memberikan ketetapan dan peraturan diberikan kepada umat Israel supaya mereka tetap menjadi umat yang hidup setia dan taat kepada Tuhan. Hidup tertib, berjalan sesuai dengan ketetapan Tuhan dan tidak berjalan sesuai dengan kehendak masing-masing. Demikian juga dengan kita. Kita juga diajak untuk terus hidup dalam taat dan setia kepada Tuhan. Hidup tertib dan mau berjalan sesuai ketetapan Tuhan. Mau melakukan kehendak Tuhan, baik dalam keluarga, dalam bergereja, maupun dalam hidup bermasyarakat. Kalau dulu, saudara, tiupan nafiri sebagai tanda yang juga mau menunjukkan bahwa Tuhan terus hadir dalam kehidupan umatnya. Kehadiran Tuhan membuat umat dapat berjalan bersama, dapat berperang melawan musuh, dan dapat beribadah, bersuka cita, dan memberi persembahan.
maka kita juga diingatkan untuk percaya bahwa Tuhan terus menyertai kehidupan kita umatnya, termasuk dalam melewati berbagai ancaman, pergumulan, kelemahan, kesakitan, bahkan dalam peperangan melawan berbagai tantangan, godaan. Dan karena itu dalam segala realitas hidup yang kita alami, kita sepatutnya tetap mengandalkan Tuhan sebagai kekuatan yang dapat menolong kita. Dalam keadaan apapun, berharaplah selalu pada pertolongan Tuhan dan jangan bersandar kepada kemampuan dan kekuatan sendiri. Jangan melupakan kebaikan Tuhan, tetap bersyukur dan terus sedia mengambil bagian dalam pekerjaan Tuhan, termasuk melalui persembahan terbaik yang dapat kita berikan kepada Tuhan melalui gerejanya, baik untuk menopang program pelayanan, tapi juga untuk menopang pembangunan fisik gereja. Juga kita persembahkan kehidupan kita menjadi persembahan kepada Tuhan. Kita berikan dengan tulus dan penuh sukacita. Sebagai wujud kita bersyukur atas berkat Tuhan, terutama berkat keselamatan yang diberikan di dalam dan melalui Yesus Kristus Tuhan. Saudara, sekarang ini dalam beribadah atau memanggil umat berkumpul dalam satu persekutuan sudah tidak menggunakan nafiri. Tapi ada media komunikasi yang dapat berfungsi seperti nafiri. Dan itu selalu digunakan untuk memberi tanda dan memanggil umat berkumpul. Seperti lonceng gereja, toa, tetengkoren, ataupun handphone dan fasilitas yang dapat digunakan sebagai produk kemajuan zaman. Kita diingatkan, jangan mengabaikan itu. Apalagi mengabaikan lonceng gereja dan ajakan-ajakan beribadah. Sekali lagi, jangan diabaikan. Tetaplah memiliki kerinduan untuk beribadah kepada Tuhan, untuk selalu berdoa, untuk selalu berseru kepada Tuhan, dan tetap melakukan perintah-perintah. Supaya seperti umat Israel, demikian juga kita, yaitu supaya kita tetap diingat di hadapan Tuhan. Kita berada di bulan Agustus, akan merayakan 78 tahun kemerdekaan Indonesia. Tinggal beberapa hari. Syukur kepada Tuhan karena kita percaya semua karena berkat. Mari kita terus berdoa untuk bangsa kita, Indonesia terus diberkati. Terus diberi ketentraman, keadilan, dan kesejahteraan. Mari kita memaknai kemerdekaan ini dengan terus mengupayakan hidup, mengasihi, menghargai, hidup sebagai warga masyarakat yang baik. Hidup sesuai dengan kehendak Tuhan. Tuhan memberkati kita semua. Amin. Mari berdoa. Bapa di sorga, terima kasih kami boleh belajar firman. Firman telah diberitakan. Mampu-mampukanlah kami untuk menjalani hidup kami ini sesuai dengan firman.
Inilah doa kami dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Juru Selamat kami berdoa. Amin.